Selamat datang di channel Suhai Story. Kali ini channel Suhai Story akan menayangkan cerita film yang berjudul Ternyata Ini Alasan Kenapa Nyi Roro Kidul Tak Pernah Menua. Rahasia terungkap. Semoga yang menonton terhibur dan diberi rezeki yang banyak. Jangan lupa dukung channel Suhai Story dengan subscribe, like dan beri komentar. Selamat menyaksikan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika angin laut berbisik lembut di antara pepohonan bakau dan ombak membelai pasir hitam pantai Parangtritis, ada sebuah cerita yang jarang diceritakan kepada orang awam. Cerita ini bukan sekedar legenda atau mitos biasa, melainkan rahasia gelap yang tersembunyi di balik keabadian Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa ia tetap muda dan cantik meski telah hidup selama ratusan, bahkan ribuan, tahun? Inilah saatnya untuk membuka tabir misteri tersebut. Namun, hati-hati, cerita ini tidak hanya akan membuatmu merinding, tetapi juga membuatmu berpikir dua kali sebelum mendekati Laut Selatan. Cerita dimulai pada zaman Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan besar yang dikenal akan kejayaannya di tanah Jawa. Dulu, sebelum menjadi Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik bernama Kanjeng Ratu Kidul. Ia lahir dari keluarga bangsawan dengan paras yang begitu memesona hingga membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Mata bulatnya seperti mutiara, kulitnya seputih susu, dan senyumnya mampu melelehkan hati siapapun. Namun, di balik kecantikannya yang luar biasa, Kanjeng Ratu Kidul menyimpan sisi gelap yang tak banyak diketahui. Ia memiliki ambisi besar, terlalu besar untuk ukuran seorang putri kerajaan. Ia tidak ingin tunduk pada aturan tradisional kerajaan yang mengharuskan wanita hanya berperan sebagai pendamping raja. Ia ingin lebih kuat, lebih bebas, dan lebih abadi. Karena ambisinya itu, ia seringkali menentang kehendak ayahandanya, sang raja. Suatu hari, Kanjeng Ratu Kidul mendengar tentang sebuah ritual kuno yang diyakini dapat memberikan kekuatan tak terbatas kepada siapapun yang melaksanakannya. Ritual ini disebut Ritual Panembahan Segara, sebuah upacara mistis yang dilakukan di tepi Laut Selatan. Konon, ritual ini bisa mengubah seseorang menjadi makhluk abadi, namun dengan harga yang sangat mahal. Dengan tekad yang teguh, Kanjeng Ratu Kidul meninggalkan istana diam-diam. Ia menyusuri jalan setapak yang gelap menuju pantai selatan, tempat para leluhur kerajaan Pajajaran sering berkomunikasi dengan roh-roh laut. Di sana, ia bertemu dengan seorang dukun tua bernama Ki Buyut Segara, yang merupakan penjaga rahasia Laut Selatan. Ki Buyut Segara adalah sosok yang misterius. Tubuhnya kurus kering, matanya tajam seperti elang, dan suaranya bergetar seperti gema dari dasar laut. Ketika Kanjeng Ratu Kidul mengutarakan niatnya untuk melakukan ritual tersebut, Ki Buyut Segara tertawa dingin. Anak muda, katanya dengan nada berat, ritual ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Untuk menjadi abadi, engkau harus rela melepaskan identitas manusiamu sepenuhnya. Engkau harus menyerahkan tubuh dan jiwamu kepada laut, serta bersumpah untuk menjaga kesucian Laut Selatan sampai akhir zaman. Selain itu, engkau juga harus mengorbankan cintamu kepada dunia manusia, tidak boleh lagi merasakan kasih sayang dalam bentuk apapun. Namun, Kanjeng Ratu Kidul tidak gentar. Ia yakin bahwa keabadian adalah harga yang pantas dibayar demi kebebasan dan kekuasaan. Dengan tekad yang teguh, ia melaksanakan ritual tersebut di tengah badai besar yang mengamuk di Laut Selatan. Ritual dimulai pada tengah malam, saat bulan purnama mencapai puncaknya di langit. Ki Buyut Segara membakar dupa-dupa khusus yang baunya menusuk hidung, menciptakan asap tebal yang memenuhi udara. Ia mulai membaca mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Kanjeng Ratu Kidul. Suara mantra itu bergema seperti jeritan dari alam lain, membuat bulu kuduk Kanjeng Ratu Kidul merinding. Tiba-tiba, angin mulai bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari kedalaman laut. Ada suara tawa, tangisan, dan bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami. Ombak laut semakin tinggi, seolah-olah laut sedang marah.
Ki Buyut Segara kemudian memberikan sebuah mangkuk kecil berisi air laut yang berkilauan seperti kristal. Air itu ternyata adalah air mata Dewa Laut, yang konon hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Minumlah, kata Ki Buyut Segara dengan suara rendah. Ini adalah bagian terakhir dari ritual. Setelah engkau meminumnya, tidak akan ada jalan kembali. Tanpa ragu, Kanjeng Ratu Kidul meminum air itu. Rasanya dingin dan pahit, seperti racun yang mengalir ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya bercahaya seperti mutiara, rambutnya berubah menjadi hijau kebiruan seperti warna laut, dan matanya berkilauan seperti emas. Namun, saat ia melihat bayangannya di permukaan air laut, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan itu bukan dirinya yang dulu. Itu adalah wajah seorang wanita tua yang penuh luka, dengan mata kosong dan bibir yang tersenyum mengerikan. Kanjeng Ratu Kidul menjerit keras, tetapi suaranya tenggelam dalam gemuruh ombak. Saat itulah ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kemanusiaannya. Saat ritual mencapai puncaknya, Kanjeng Ratu Kidul merasakan tubuhnya ditarik ke dalam laut oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Gelombang laut yang dahsyat menelan tubuhnya, dan ketika ia muncul kembali, ia bukan lagi seorang putri manusia. Ia telah bertransformasi menjadi makhluk gaib yang anggun dan kuat, Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Sebagai bagian dari perjanjian ritual, Nyi Roro Kidul diberkahi dengan keabadian. Tubuhnya tidak akan pernah menua, dan kecantikannya akan tetap abadi selama ia memegang amanah sebagai penjaga Laut Selatan. Namun, ada syarat lain yang lebih berat, ia tidak boleh meninggalkan wilayah Laut Selatan, dan ia harus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, ada satu hal yang jarang diketahui oleh banyak orang, air mata Dewa Laut ini juga membawa kutukan. Setiap kali Nyi Roro Kidul melihat pantulan dirinya di cermin atau permukaan air, ia akan diingatkan akan masa lalunya sebagai seorang putri manusia. Bayangan itu selalu menunjukkan wajah wanita tua yang penuh luka, mengingatkannya pada harga yang harus ia bayar untuk keabadian. Itulah sebabnya ia seringkali tampak murung dan penuh misteri. Ia adalah makhluk abadi yang terjebak dalam kenangan tentang kehidupan yang tak bisa ia kembalikan. Setelah transformasi, Nyi Roro Kidul membangun kerajaannya di dasar Laut Selatan. Kerajaan ini disebut Keraton Segara Anak, sebuah istana megah yang terbuat dari mutiara, batu karang berwarna-warni, dan emas laut yang berkilauan. Istana ini dikelilingi oleh hutan laut yang subur, di mana ikan-ikan berwarna-warni berenang dengan riang, dan tumbuhan laut bergerak pelan seperti tarian. Namun, di balik keindahannya, ada aura mistis yang membuat siapapun yang melihatnya merasa takut dan kagum sekaligus. Aktivitas sehari-hari di Keraton Segara Anak. Upacara suci di malam purnama. Setiap malam purnama, Nyi Roro Kidul memimpin upacara suci di depan altar laut. Upacara ini dilakukan untuk memohon perlindungan kepada para dewa laut agar Laut Selatan tetap damai dan subur. Para pengikutnya, makhluk-makhluk gaib yang setia padanya, berbaris di sekitar altar, membawa lilin-lilin yang menyala biru. Suara nyanyian mereka menggema di seluruh kerajaan, menciptakan suasana yang magis dan menakutkan. Patroli laut. Nyi Roro Kidul sering melakukan patroli di sepanjang pantai selatan untuk memastikan bahwa manusia tidak melanggar larangan-larangan laut. Ia menunggangi seekor kuda laut raksasa yang bernama Lembu Suro, yang memiliki mata merah menyala dan ekor panjang yang berkilauan seperti emas. Jika ia menemukan seseorang yang tidak hormat terhadap laut, misalnya, membuang sampah sembarangan atau menangkap ikan secara berlebihan, ia tidak segan-segan memberikan hukuman. Pesta gaib. Di malam-malam tertentu, Nyi Roro Kidul mengadakan pesta gaib di istananya. Pesta ini dihadiri oleh para makhluk halus dari seluruh penjuru laut. Mereka menari diiringi musik gamelan laut, yang suaranya hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki indera keenam. Pada pesta ini,
Nyi Roro Kidul seringkali menampakkan dirinya sebagai wanita cantik berbaju hijau, menari dengan anggun di bawah sinar bulan yang masuk melalui celah-celah laut. Komunikasi dengan dunia manusia. Meskipun ia tidak bisa meninggalkan Laut Selatan, Nyi Roro Kidul sering berkomunikasi dengan manusia melalui mimpi atau melalui medium tertentu. Ia sering memberikan peringatan kepada orang-orang yang tinggal di dekat pantai, misalnya tentang badai besar yang akan datang atau bahaya tsunami. Namun, jika seseorang mengabaikan peringatannya, ia tidak segan-segan mengambil tindakan tegas. Hubungan dengan para Raja Jawa. Nyi Roro Kidul juga dikenal memiliki hubungan khusus dengan para Raja Jawa, terutama Raja-Raja Mataram. Konon, ia sering menampakkan diri kepada para raja untuk memberikan nasihat atau petunjuk tentang kebijakan kerajaan. Salah satu kisah terkenal adalah hubungannya dengan Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Ia dikatakan menjadi pelindung spiritual kerajaan tersebut, dan sebagai imbalannya, para Raja Mataram harus memberikan sesaji setiap tahun di pantai Parangtritis. Hingga hari ini, Nyi Roro Kidul masih dipercaya sebagai pelindung Laut Selatan. Banyak orang datang ke pantai Parangtritis atau Pangandaran untuk memberikan sesaji sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Namun, ada juga cerita-cerita mengerikan tentang orang-orang yang tidak menghormati Laut Selatan. Misalnya, ada kisah tentang seorang pemuda yang mengenakan pakaian hijau di pantai Parangtritis. Warna hijau adalah warna favorit Nyi Roro Kidul, dan ia sering kali menganggap orang yang memakai warna tersebut sebagai calon pengikutnya. Pemuda itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak, dan beberapa orang mengaku melihatnya berdiri di tepi laut bersama seorang wanita berbaju hijau yang tersenyum misterius. Ada juga cerita tentang seorang nelayan yang menangkap ikan menggunakan jaring di larut malam. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa seorang wanita dari dalam laut. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang wanita cantik berambut panjang berdiri di atas ombak. Wanita itu meminta agar ia berhenti menangkap ikan karena malam itu adalah malam suci bagi Laut Selatan. Nelayan itu tidak menghiraukan peringatan tersebut, dan keesokan harinya, ia ditemukan tewas dengan tubuh yang penuh luka goresan seperti bekas cakaran. Di balik keabadian dan kecantikannya yang legendaris, kisah Nyi Roro Kidul mengajarkan kita tentang harga dari ambisi. Ia memilih untuk meninggalkan kehidupan manusia demi kekuasaan dan keabadian, namun ia juga harus menanggung konsekuensi dari pilihannya tersebut. Ia adalah simbol dari keindahan dan kesedihan yang berdampingan, serta pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu memiliki harga. Jadi, lain kali kamu mendengar nama Nyi Roro Kidul, ingatlah bahwa di balik sosoknya yang anggun dan abadi, ada kisah tragis tentang seorang putri yang rela mengorbankan segalanya demi mengejar mimpi-mimpinya. Dan mungkin, di suatu malam purnama, kamu akan merasakan kehadirannya di tepi Laut Selatan, menari di bawah sinar bulan dengan kecantikan yang tak pernah pudar. Namun, jika kamu pernah mendengar suara tawa seorang wanita dari dalam laut, atau melihat bayangan seorang wanita berbaju hijau di cermin, segeralah pergi. Karena itu adalah pertanda bahwa Nyi Roro Kidul sedang memanggilmu. Begitulah cerita legenda kisah Nyi Roro Kidul. Semoga yang menonton terhibur. Jangan lupa subscribe, like dan beri komentar. Terima kasih.